Oke, shalom anak-anak semuanya. Udah lama ya nggak ketemu sama Mr. Edi ya. Sekarang kita mau renungan lagi bersama Mr. Edi. Dan saat ini sebelum kita masuk ke renungan, kita mau memuji Tuhan dulu. Yuk semuanya, sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yes, di dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Oke, yuk anak-anak semuanya, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Berikan saat ini kami hikmat, berikan kami marifat untuk kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, renungan firman hari ini ya, Mr. Edi ambil di dalam kitab Lukas ayat pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai 13. Yuk semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini ya. Ya, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, suruhlah, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian
Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan ini ya. Dan dari pembacaan firman Tuhan ini, Mr. Edi mengambil judul renungan, menang dari godaan. Ya, menang dari godaan. Ya, di dalam cerita firman Tuhan yang tadi kita baca, dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ini adalah suatu cerita yang tidak asing lagi ya. Suatu cerita yang anak-anak atau adik-adik sering dengar, yaitu tentang pencobaan di padang gurun, di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Ya. Tuhan Yesus berpuasa, maksudnya berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam, dan di situ dia dicobai oleh iblis. Maksudnya seperti itu. Dan kita lihat ada 3 kali pencobaan atau 3 hal yang dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus atau untuk mencobai Tuhan Yesus. Yang pertama, di pasal 4 ayat yang ketiga ya, Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Ya, Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Apakah Tuhan Yesus bisa untuk mengubah batu menjadi roti? Ya, tentunya sebagai anak Allah, Tuhan Yesus pasti bisa untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Dan Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan yang berkata, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan setelah itu iblis tidak kenal menyerah. Iblis membawa Tuhan Yesus ya, atau iblis menyuruh Tuhan Yesus gitu untuk menyembah kepada iblis gitu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bilang apa? Gak pantas lah ya kalau untuk iblis itu menyembah Tuhan itu menyembah kepada iblis. Seharusnya yang disembah itu adalah Tuhan Allah dan bukan iblis. Dan yang ketiga, yang terakhir, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan bait Allah. Dan pada saat itu iblis berkata bahwa Tuhan Yesus harus menjatuhkanlah diri ke bawah. Dan kalau misalnya Tuhan Yesus jatuh ke bawah, nanti ada malaikat-malaikat yang menopang Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu nggak jatuh dan kakinya nggak terantuk kepada batu. Ya, itu di pasal 4 ayat 9 sampai 11. Tetapi Tuhan Yesus bilang kepada iblis, ya janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Dan semuanya itu ya, pencobaan, godaan yang Tuhan Yesus alami di padang gurun itu semuanya berakhir, dan akhirnya iblis yang kalah dan Tuhan Yesus menjadi seorang pemenangnya, mengalahkan kuasa-kuasa si iblis. Nah, itulah yang dinamakan dengan godaan atau dinamakan dengan cobaan yang kita baca itu diterima oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sendiri bagaimana sih? Apakah kita ini bisa gak pernah digoda, atau kita ini luput dari yang namanya godaan atau luput dari yang namanya pencobaan? Tentunya ya, kita ini tidak luput juga dari yang namanya pencobaan atau tidak luput dari yang namanya godaan. Godaan itu bisa datang sehari-hari di dalam setiap kehidupan kita yang sederhana ini. Dari setiap hal-hal yang kecil, godaan atau cobaan-cobaan itu bisa datang kapan saja. Misalnya, ada kesempatan untuk berbohong, iblis berbisik kepada kita, ayo bohong aja daripada kamu dimarahin misalnya ya. Terus mencuri kecil-kecilan, ya itu mumpung mamah kamu atau papa kamu nggak tahu, coba itu uang kembaliannya kamu ambil aja atau kamu jajanin aja. Atau enggak hal-hal yang lain. Aduh, ini ulangan susah banget sih. Gimana ya supaya saya bisa menjawab soal-soal ulangan? Terus iblis bilang, udah, nyontek aja. Itu teman sebelah jawabannya mumpung kebuka. Nyontek aja. Mungkin bahkan hal-hal lain yang membuat kita ini terjerumus dalam yang namanya godaan atau yang namanya pencobaan tersebut.
Nah, kalau misalnya pencobaan itu datang atau godaan itu datang di dalam setiap kehidupan kita, kita ini bisa mengatasi atau enggak? Ya, kita bisa mengatasi atau enggak? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, atau sebagai anak-anak yang dekat dengan Tuhan Yesus, seharusnya kita bisa mengatasi setiap godaan-godaan yang datang tersebut. Ya, Tuhan Yesus aja di padang gurun dicobai iblis dan Tuhan Yesus berhasil mengatasinya. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan diberikan yang namanya kuasa untuk mengatasi atau melawan setiap godaan-godaan tersebut. Ya, bagaimana sih kita bisa menang terhadap godaan-godaan tersebut? Ya, tentunya yang pertama kita harus rajin berdoa. Ya, dan pada saat kita berdoa, kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus, dan pada saat godaan itu datang, Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita lepas dari godaan tersebut atau kita bisa terhindar dari godaan tersebut. Dan kemudian kita membaca firman Tuhan. Ya, karena kadang-kadang godaan itu datang godaan itu datang dengan terselip firman Tuhan yang ada di dalamnya gitu ya. Seperti iblis juga mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan. Tetapi kita bisa memutarbalikan itu gitu ya, bahwa firman Tuhan itu salah gitu. Seharusnya ya bukan seperti itu loh maksudnya gitu. Jadi kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan supaya kita bisa lepas dari yang namanya godaan, atau kita bisa lepas dari yang namanya pencobaan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menang, kita lepas dari godaan, yaitu harus dekat dengan Tuhan kita. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan kita ya. Kalau misalnya kita mau menang dari setiap pencobaan, ya kita harus bergaul karib, kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita mengatasi setiap godaan, mengatasi setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jadi pada saat ini ya, Mr. Edi mengingatkan kembali kepada kita semua ya, termasuk kepada Mr. Edi juga, godaan itu pasti ada di sekitar kita. Tetapi intinya saat ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita untuk mengatasi setiap cobaan atau setiap godaan-godaan tersebut. Maka dari itu, jadilah anak-anak yang menang dari setiap godaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman hari ini, dan biarlah saat ini kami bangga mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup mengatasi segala sesuatunya. Dan biarlah saat ini kami boleh belajar kalau Tuhan Yesus bisa mengatasi setiap godaan-godaan yang iblis berikan. Dan saat ini juga Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan kepada kami semua untuk kami dapat menang dari setiap godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Ampuni Tuhan kalau kadang-kadang kami terpleset atau kami jatuh di dalam setiap godaan-godaan itu. Kalau kami suka berbohong, kami suka mencuri kecil-kecilan, atau kami suka menyontek. Tapi saat ini Tuhan, biarlah kami mau berubah. Kami mau menjadi anak-anak yang lebih taat kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang menang mengatasi setiap godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang ada di sekitar kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan hikmat marifat buat kami untuk kami dapat mengatasi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!